Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami, kelompok 3 PAI Offering B15. Namun kali ini kita tidak dalam presentasi pelajaran, melainkan dalam podcast yang dalam 30 menit, sekitar 30 menit ke depan kita akan membahas terkait kontekstualisasi jihad di masa kini. Dan perkenalkan, saya Atif Zain Abdullah sebagai host dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Saudari Syahrani Putri Rizky Pratiwi yang akan menemani Atif. Dan dengan dua narasumber kita, yakni Saudara Nabhan Hadian Adnan dan Saudari Widya Maulida. Di sini kita akan membahas tentang pengertian jihad dan jihad dalam berbagai bidang. Untuk narasumber, saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan jihad di bidang keagamaan menurut konsep Islam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jihad itu sendiri bukanlah merupakan perang. Apapun dan dimanapun yang dilakukan Muslim untuk mendapatkan kekuasaan, ketenaran, harta, ataupun kekayaan. Dan kata jihad merupakan kata dari bahasa Arab, dari kata masdar yang berasal dari kata jahada yujahidu, jihad, yang berarti berjuang dan berusaha keras. Sehingga jihad dapat diartikan berjuang dan berusaha untuk menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, jihad dalam konteks keislaman yaitu melawan segala kecenderungan jahat dalam diri sendiri. Misalnya seperti melawan rasa malas atau rasa dengki. Lalu jihad bisa dilakukan dengan menata masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, seperti damai dan saling menghormati satu sama lain. Selain itu, jihad pada maknanya berjuang dan berusaha melawan penindasan dan kezaliman, seperti pemerkosaan, human trafficking, ataupun korupsi. Jihad juga berjuang dan berusaha melindungi diri hanya jika diserang atau ketika terjadi peperangan. Berbakti kepada orang tua dan menuntut ilmu itu juga termasuk bagian dari jihad. Jadi kesimpulannya, jihad dalam bidang agama Islam sebenarnya tidak selamanya bermakna perang. Jihad lebih luas dari sekedar perang. Sebab setiap kesungguhan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk jihad. Adapun jihad yang sering dimaknai dengan perang merupakan solusi terakhir dalam rangka berdakwah untuk menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Sebab agama Islam membenci yang namanya peperangan. Fakta lain yang menunjukkan bahwa jihad tidak sebatas perang adalah ranah jihad yang luas. Dalam tingkatan jihad, terlihat bahwa jihad perang merupakan salah satu bagian saja dari jihad. Kemudian, kalaupun harus berperang, perang yang dilakukan umat Islam merupakan perang yang paling manusiawi. Hal ini terlihat dari etika perang yang bisa dijumpai dalam beberapa hadis Nabi Muhammad dan ayat Al-Quran. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, berarti kita bisa simpulkan bahwa jihad itu tidak melulu dikaitkan dengan perang, tapi jihad itu bisa dengan kita berbuat kebaikan kepada orang tua, kepada sama manusia, dan kepada makhluk hidup. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, bagaimana cara kita memaknai arti jihad
secara utuh dan kontekstual. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya nomor 2 ini. Memang kan sebagian orang itu selalu mengasumsikan jihad dengan perang, dan perang diasumsikan dengan membunuh. Padahal makna jihad sebenarnya ialah melawan sesuatu yang menghambat tujuan yang tidak dicapai. Makna perang pun tidak selalu harus dikaitkan dengan perang fisik. Dalam kondisi aman seperti sekarang, tidak harus membunuh. Dalam konteks sekarang, ialah jihad pendidikan, ekonomi, dan politik. Misalnya, bagaimana umat Islam bersatu membangun kreativitas ekonomi. Para ulama menetapkan ada sejumlah tahapan dalam jihad. Yang pertama dan utama ialah jihad pada diri sendiri. Perang yang lebih besar ialah perang terhadap diri sendiri, yakni perang terhadap hawa nafsu. Jihad kepada diri sendiri, salah satunya ialah jihad dalam berilmu, dalam menuntut ilmu. Umat Islam perlu terus-menerus mengisi pikiran dengan ilmu yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ialah jihad melawan setan, yakni setan yang ada pada orang lain maupun pada diri sendiri, seperti yang telah dikatakan oleh saudara Nabahan tadi, melawan rasa malas ataupun melawan kejahatan seperti korupsi. Kemudian yang terakhir ialah jihad melawan orang, yakni melawan orang kafir maupun orang-orang munafik. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, menurut ulama ada 3 jihad yang tahapannya itu adalah jihad terhadap diri sendiri, jihad melawan setan, dan jihad yang terakhir itu jihad melawan rasa malas. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana pelaksanaan jihad secara konseptual di zaman modern saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jihad kontekstual pada zaman modern saat ini, kita bisa melakukannya dengan yang pertama adalah jihad pendidikan. Keselamatan dan kejayaan suatu umat dimulai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah itu ilmu. Pembangunan pendidikan merupakan tiang utama terhadap kejayaan umat Islam dan bangsa ini. Dan yang kedua adalah jihad ekonomi. Bagaimana upaya setiap umat dan pemerintah dalam membebaskan diridhoi kemiskinan dan kelaparan. Serta yang ketiga adalah jihad ibadah dan perbaikan moral. Jihad ini sangat besar, sekaligus sangat berat. Moral dalam berukhuwah atau bersaudara, serta bernegara semakin pudar, sehingga tidak jarang para politisi dan pemerintah hanya mementingkan kepentingan mereka pribadi, termasuk korupsi. Sehingga butuh usaha yang keras dalam mengaplikasikannya demi perubahan negara kita. Demikian juga dengan jihad-jihad yang lain, misalnya di bidang hukum, seni, dan kehidupan masyarakat lainnya. Sehingga harus diaplikasikan demi kemajuan umat. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih narasumber atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Apa saja yang menjadi dasar-dasar ajaran tentang jihad? Baik, dalam Al-Quran dan hadis banyak terdapat keterangan tentang keutamaan berjihad, etika berjihad, tujuan, dan strategi berjihad. Ayat-ayat tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori.
Yang pertama, kategori ayat-ayat yang mengandung perintah hanya memerangi pihak yang menyerang umat Islam saja. Misalnya yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190, 191, dan 194. Dan juga pada Quran Surat Al-Nahl ayat 126. Kemudian, kategori ayat-ayat yang mengandung perintah memerangi mereka yang tidak beriman ketika mereka ingkar janji ataupun dolim. Misalnya Quran Surat At-Taubah ayat 12, 14, 29, dan 73. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 75, 76, dan 84. Ada juga dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 39 dan Al-Ma'idah ayat 54. Kemudian yang ketiga adalah kategori ayat-ayat yang mengandung perintah untuk memerangi semua kaum musyrikin yang memusuhi Rasulullah. Misalnya yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 5 dan ayat 36. Jadi itu tadi yang termasuk dari dasar-dasar ajaran tentang jihad. Baik, terima kasih narasumber atas jawabannya tentang dasar-dasar ajaran tentang jihad. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana urgensi jihad dalam bidang pendidikan serta apa saja peran umat Islam dalam mengaktualisasikan jihad dalam bidang tersebut. Baik, saya akan menjawab. Jihad dalam bidang pendidikan itu merupakan suatu upaya serius dan bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan segala modal yang dimilikinya demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas yang diperuntukkan bagi umat Islam dengan cara-cara yang pastinya sesuai dengan tuntunan syariat demi tercapainya ridho Allah. Dalam pendidikan Islam, pembangunan manusia dididik diarahkan kepada pemeliharaan fitrah dan pengembangan berbagai potensi, baik yang dimilikinya, tidak hanya semata-mata meningkatkan aspek intelektualitas atau keterampilan, akan tetapi juga menghendaki kepribadian dengan akhlak mulia dengan semangat teologis, yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi, mencari ridho Allah. Hadirnya berbagai permasalahan pendidikan Islam dewasa ini semakin menguatkan akan arti penting jihad pendidikan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Namun di sisi lain kehadirannya juga menyertakan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan dalam dunia pendidikan. Masalah-masalah tersebut mencakup banyak hal, seperti mulai dari pemikiran budaya dan gaya hidup, moral, serta kualitas guru, dan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Untuk membangun pendidikan yang berkualitas, umat Islam perlu berperan kolaboratif. Peran tersebut dapat dimaknai dengan dua pengertian, yakni perannya sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab terhadap kualitas dirinya sendiri dan keluarganya, dan perannya sebagai muslim dalam komunitas masyarakat muslim dalam rangka membangun kualitas generasi umat. Maka dari itu, umat Islam perlu menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab individu dan sosial. Di samping itu, semangat ukhuwah Islamiyah merupakan modal dasar yang perlu diaktualisasikan bagi terbangunnya sinergitas semua kalangan. Ukhuwah Islamiyah perlu dipetakan dan diaktualisasikan dalam bentuk kerjasama setiap bidang, baik itu bersifat individu dengan menjalankan perannya masing-masing dalam aspek pendidikan maupun dengan lebih terstruktur dan sistematis dalam bentuk komunitas ataupun organisasi. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada narasumber. Jadi urgensi jihad dalam bidang pendidikan di sini tidak hanya semata-mata meningkatkan aspek intelektualitas saja atau keterampilan, namun juga menghendaki kepribadian dengan akhlak yang mulia dengan semangat teologis, yakni
mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, yaitu Atif, kepada saudara. Dipersilahkan. Baik. Maka dari itu, lantas dalam penerapannya, apa saja bentuk-bentuk dari aktualisasi jihad dalam pendidikan? Mungkin beberapa bentuk jihad pendidikan dengan mengacu kepada komponen-komponen pendidikan dan upaya-upaya yang terkait dengannya yang dapat diaktualisasikan saat ini, contohnya seperti yang pertama, jihad melawan hawa nafsu sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas jihad lainnya. Dalam konteks pendidikan, mengendalikan diri agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan fokus kepada tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadi hamba Allah seutuhnya, merupakan hal pokok bagi seorang muslim. Pengendalian diri perlu dilakukan oleh semua insan pendidikan, baik orang tua, guru, peserta didik, maupun kaum muslimin secara umum. Oleh karenanya, kemampuan mengendalikan diri sendiri merupakan hal yang harus dilakukan secara istiqomah sepanjang hayat. Kemudian, jihad bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua adalah amanah dari Allah. Bagi orang tua, anak adalah amanah dari Allah. Amanah merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak berkaitan dengan kehidupannya. Amanah tersebut salah satunya adalah kewajiban bertanggung jawab untuk mengupayakan secara maksimal agar anak mengenali dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai wakil Allah di muka bumi, yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Tujuan tersebut tentu sulit tercapai tanpa menghadirkan pendidikan yang tepat. Oleh karenanya, pendidikan adalah syarat mutlak guna tercapainya tujuan tersebut. Dan untuk merealisasikan tanggung jawab tersebut, orang tua perlu berjihad, yakni berupaya sekuat tenaga dengan kemampuan yang dimiliki untuk membangun pendidikan yang baik dan tepat bagi anak-anaknya. Adapun ikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan senantiasa mendoakan anak-anaknya, kemudian menjadi teladan yang baik, dan juga memberikan pendidikan yang tepat. Kemudian juga bisa dengan membangun lingkungan yang baik dan menjauhkannya dari lingkungan yang buruk. Kemudian ada juga jihad guru dalam mendidik generasi umat. Seorang guru perlu berupaya keras untuk menjadi pendidik yang baik. Upayanya tersebut dalam mendidik masyarakat secara umum maupun generasi muda secara khusus agar semakin memahami Islam dan meningkatkan kualitas pribadi muslim adalah bentuk jihad ta'limi dari seorang guru. Jadi jihad pendidikan sangat penting demi membangun kader umat yang dapat mengemban tugas risalah yang istimewa ini, baik bagi dirinya maupun bagi alam semesta. Pembangunan pendidikan tersebut tentu tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran guru yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya kuat yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka membangun generasi muda yang berkualitas merupakan bentuk jihad pendidikan yang harus terus diingatkan. Kemudian jihad peserta didik tentunya dalam menuntut ilmu. Dalam proses pendidikan, peserta didik berkedudukan sebagai subjek didik. Oleh karenanya, seorang peserta didik harus memperhatikan tugas dan adab-adabnya dalam belajar dan menuntut ilmu. Jadi, memahami tugas dan kewajiban peserta didik untuk belajar dan menuntut ilmu merupakan hal utama yang perlu diketahui oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik berusaha dengan segala kemampuan dan daya yang dimiliki untuk mengamalkannya dalam prosesnya mencari ilmu tersebut. Kesungguhan dan komitmennya dalam menuntut ilmu tersebut menunjukkan dia berada dalam jalur fisabilillah, yakni di jalan Allah. Kemudian juga jihad harta yang digunakan untuk kepentingan pendidikan Islam. Jihad harta dalam bidang pendidikan yaitu dengan menafkahkan atau memberikan harta benda
yang dimiliki untuk mencari ridha Allah, guna terselenggaranya kegiatan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Pendidikan yang dimaksud tentu tidak hanya pendidikan formal, termasuk juga di dalamnya pendidikan non formal, seperti Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang diselenggarakan di masjid-masjid, kemudian pendidikan pesantren non formal dan sebagainya. Adapun bentuknya bisa berupa mempersiapkan dana bagi kepentingan guru-guru yang berkualitas agar mereka tercukupi kehidupannya dan fokus untuk mendidik generasi muda Muslim. Kemudian juga bisa dengan menyediakan infrastruktur atau sarana prasarana pendidikan, dan juga memberikan biaya pendidikan bagi generasi muda Muslim berbakat untuk pengembangan dirinya agar menjadi pribadi berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi umat kelak. Kemudian jihad melalui media virtual, yaitu dengan menghadirkan konten-konten edukatif dan islami di berbagai media digital dalam berbagai bentuk. Di era saat ini, umat Islam secara serius butuh mengisi media virtual tersebut dengan konten-konten yang memiliki nilai-nilai edukatif dan islami. Media internet pada akhirnya tidak hanya sebagai media untuk mengedukasi masyarakat Muslim, namun pada saat bersamaan dapat juga menjadi sarana dakwah bagi mereka non-Muslim yang mencari kebenaran tentang Islam. Jadi, caranya berjihad dengan membuat konten-konten yang akan disajikan secara umum atau dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang menguasai bidang teknologi atau bidang-bidang lainnya. Semakin banyak yang mengisi media digital atau virtual dengan hal-hal yang islami dan edukatif, harapannya akan mampu mengimbangi aspek-aspek negatif dan teknologi informasi. Bila berbagai konten negatif menarik dan mudah diakses, maka konten islami harus lebih menarik dan lebih mudah lagi untuk diakses oleh masyarakat. Upaya untuk mengoptimalkan media virtual dan mengisi dunia maya dengan konten-konten pendidikan dan dakwah tersebut merupakan bagian dari jihad penting di era ini yang perlu diperhatikan secara serius oleh kaum muslimin. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Berarti banyak sekali ya bentuk dari aktualisasi jihad di dalam pendidikan. Yang kurang lebih ada 6 poin di sini. Yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu sebagai dasar. Yang kemudian ada jihad orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Ada pula jihad guru dalam mendidik umat. Dan ada juga jihad penuntut ilmu, jihad peserta didik, dan ada juga jihad harta dalam untuk kepentingan pendidikan, dan jihad melalui media virtual dengan menghadirkan konten-konten edukasi Islami di berbagai media digital, begitu ya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme dan bagaimana cara menanggulinya? Baik, saya akan menjawab. Faktor penyebab radikalisme dan bisa terdapat dari berbagai perspektif. Misalnya dari perspektif sosial politik, radikalisme timbul sebab adanya dominasi kelompok pada suatu sistem dan kesenjangan yang tajam di masyarakat. Sedangkan pada perspektif sosiologis, pemicu radikalisme berupa krisis identitas yang menimpa generasi muda, lalu ketergoncangan moral dan perbedaan ideologi dan jaringan sosial. Pemicu dari perspektif ekonomi yaitu kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial. Peran untuk menanggulangi radikalisme yaitu melalui upaya penguatan kebijakan, penguatan institusi pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi,
meningkatkan perekonomian masyarakat, dan melakukan strategi pencegahan melalui deteksi dini. Kemudian, cara menanggulanginya yaitu yang pertama memperkuat atau memperdalam nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, diantaranya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, diajarkan untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal, seperti toleransi antarumat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air, serta kepedulian antar warga masyarakat. Kemudian yang kedua, mengarahkan seseorang pada beragam aktivitas yang berkualitas, baik yang di bidang akademis maupun non-akademis. Contohnya, mengikuti kegiatan-kegiatan positif akan memacu untuk menjadi seseorang yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya, sehingga dapat mengantisipasi dari pengaruh ideologi radikalisme. Yang ketiga, yaitu memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran. Dengan demikian, tidak mudah terjebak pada arus ajaran yang berbau radikalisme. Dalam hal ini, peran guru di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun berbagai ceramah keagamaan. Serta yang keempat, memberikan keteladanan. Sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggaraan negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi role model yang bisa diikuti dan diteladani oleh generasi muda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ternyata ada empat cara menanggulangi radikalisme menurut Mas Nabhan tadi. Yang pertama yaitu memperdalam atau memperkuat nilai pemahaman kewarganegaraan. Yang kedua yaitu mengarahkan seseorang pada aktivitas yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan pemahaman agama dan toleransi yang baik. Dan yang terakhir adalah memberikan keteladanan. Seperti itu untuk menanggulangi radikalisme. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Udah mulai membahas radikalisme ya. Yakni bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menghilangkan radikalisme. Baik, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menghilangkan radikalisme yaitu bisa dengan yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, mendukung aksi perdamaian. Munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh negara, pemerintah, organisasi, maupun perseorangan. Kemudian juga bisa dengan yang ketiga, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama
yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah dengan melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan dengan terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat dan bernegara yang penuh akan keberagaman. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan. Di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan negara, dengan demikian pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemudian yang terakhir bisa dengan ikut aktif mensosialisasikan tentang kerugian dalam sikap radikalisme, sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Caranya dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk menghindari pengaruh pemahaman radikalisme tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Widya. Di sini kita mendapat 4 poin ya, atau 5 ini untuk menghilangkan radikalisme. Yang pertama yakni kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua kita harus mendukung aksi-aksi perdamaian. Yang ketiga, kita harus berperan aktif dalam melaporkan radikalisme ataupun terorisme, entah itu yang di sekitar kita. Dan yang keempat, ini meningkatkan pemahaman akan hidup, akan kebersamaan. Dan yang kelima, yaitu ikut aktif dalam sosialisasi terkait kerugian dalam sikap radikalisme. Seperti itu. Baik teman-teman, kemudian mungkin akan saya kembalikan kepada rekan saya, Mas Syahrani. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ke-9. Menurut Anda, bagaimana implementasi jihad dalam bidang ekonomi dan kegiatan apa saja yang termasuk dalam jihad di bidang tersebut? Baik, saya akan menjawab. Implementasi jihad dalam bidang ekonomi yaitu Islam menegaskan untuk berjihad melawan kemiskinan. Langkah ini diambil untuk melindungi keselamatan akidah, melindungi keselamatan akhlak umat manusia, serta keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya. Selain itu, Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian atau skillnya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada 3 hal pokok. Di antaranya, yang pertama adalah kewajiban setiap individu melalui bekerja dan berusaha atau bisa disebut dengan ikhtiar. Kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Dengan demikian, seseorang dapat mencukupi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri. Di samping itu, ia dapat menutupi kebutuhan keluarganya tanpa mengemis kepada seseorang yang lain, ataupun kepada lembaga, atau juga kepada pemerintah. Bekerja dan berusaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci Al-Quran. Sebab hal inilah
yang sejalan dengan kerja manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Yang kedua yaitu kewajiban orang lain atau masyarakat melalui jaminan ikatan, kekeluargaan, dan zakat. Agama Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan dan mencegah mereka dari tindakan mengemis atau meminta-minta. Islam menjadikan seluruh saudara karib, kerabat, saling menopang dan menunjang yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini, hubungan antar keluarga dipererat. Kesadaran saling membantu pun menjadi semakin tinggi. Jadi kesimpulannya bahwa mengentaskan kemiskinan melalui jalan bekerja, membantu kerabat, serta mengeluarkan zakat itu merupakan jihad di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah kewajiban pemerintah. Dalam Islam, salah satu tugas utama negara yaitu menciptakan keadilan di kalangan masyarakat, mengajak untuk berbuat kebaikan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapuskan kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi warganya. Dengan demikian, terciptalah solidaritas Islam dalam suatu masyarakat. Berbagai sarana dan cara ini berbeda dengan situasi, kondisi, dan lingkungan masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada di bidang ekonomi. Nah, bagaimana nih jihad dalam bidang ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan? Dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama yaitu kewajiban setiap individu melaluinya dengan bekerja dan berusaha pastinya. Kedua, kewajiban orang lain atau masyarakat melalui jaminan ikatan kekeluargaan dan zakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kewajiban pemerintah sendiri. Baik, kita hampir selesai di acara podcast ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, pada narasumber, saat ini umat Islam sedang mengalami berbagai masalah sosial, seperti yang kita ketahui ketidakadilan sosial. Jadi bagaimana upaya dari jihad sosial untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, jadi apabila disimpulkan dari jihad sosial ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama jihadun nafsi, atau mengendalikan jiwa dengan cara membentuk, membersihkan, dan memperbaikinya. Kemudian dengan cara jihad dakwah dengan cara mempelajari Islam, lalu mengerjakannya pada orang lain, menjelaskan dan menyebarluaskannya kepada umat. Kemudian yang terakhir bisa dengan jihad sabrin wa musabarah, yaitu bersabar atas segala resiko yang muncul, serta bersabar dalam segala penderitaan, dan dihiasi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut, tidak membalas dendam, tidak menghunus senjata, dan tidak memerangi musuh. Sedikit yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kedua narasumber kita yang telah menjawab 10 pertanyaan dari kita. Saya, host Syahrani Putri Rizky Pratiwi, dan juga rekan saya. Saya Atif Zain Abdullah. Demikian pengertian tentang jihad dari berbagai bidang. Terima kasih telah mendengarkan PAI Kelompok 3 Podcast. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.